Manajemen kompensasi dari PT Gudang Garam Tbk. Pendahuluan. Pertama, manajemen. Manajemen adalah sebuah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya, baik upah per jam ataupun gaji periodik, didesain dikelola oleh bagian personalia. Tujuan kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi kepada karyawan antara lain, yaitu menjamin sumber nafkah karyawan beserta keluarganya, meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan harga diri para karyawan, mempererat hubungan kerja antar karyawan, mencegah karyawan meninggalkan tiga perusahaan, meningkatkan disiplin kerja, efisiensi tenaga karyawan yang potensial, perusahaan dapat bersaing dengan tenaga kerja di pasar, mempermudah perusahaan mencapai tujuan, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perusahaan dapat memberikan teknologi baru. Tentang kami, PT Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Visi PT ini yaitu menjadi perusahaan tembakau terkemuka di dunia, memberikan nilai terbaik bagi konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Serta misinya adalah menyediakan produk-produk inovatif bermutu tinggi yang memenuhi bahkan melebihi harapan konsumen sekaligus memberikan manfaat bagi semua stakeholder. Pemberian kompensasi. Dalam pemberian kompensasi, apakah itu berupa upah, gaji, bonus, atau bentuk-bentuk lainnya, penting sekali diperhatikan masalah kehadiran tersebut. Kehadiran bukan berarti sama rasa, sama rata, tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan input dan output. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Sehingga oleh karenanya yang harus diraih adalah pengorbanan input yang diperlakukan suatu jabatan. Input dalam satu jabatan ditujukan dari persyaratan-persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi pula penghasilan output yang diharapkan. Output ini ditunjukkan dari upah yang bisa diterima para karyawan yang bersangkutan, di mana dalamnya tercantum bahasa keadilan yang sangat diperhatikan oleh setiap karyawan penerima kompensasi tersebut. Bila tuntutan keadilan seperti ini telah terpenuhi, ini berarti perusahaan telah memiliki internal konsistensi dalam sistem kompensasinya. Keadilan kompensasi. Di samping itu, masalah keadilan dalam pemberian kompensasi perlu diperhatikan masalah kelayakan. Pengertian layak ini berkaitan dengan standar hidup seperti kebutuhan pokok, minuman, atau upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kelayakan juga dilihat dengan cara membandingkan pengupahan di perusahaan lain. Bila kelayakan ini sudah tercapai, maka perusahaan sudah mencapai apa yang disebut external konsistensi atau konsistensi eksternal. Apabila upaya di dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dari perusahaan-perusahaan lain, maka hal ini dapat mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan untuk memperoleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua konsistensi tersebut, internal dan eksternal, perlu dipergunakan suatu evaluasi pekerjaan. Dari hasil analisis yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengaruh positif kompensasi terhadap produktivitas karyawan PT Gudang Garam. Lalu yang kedua adalah pengaruh positif kompensasi terhadap sikap kerja karyawan dari PT Gudang Garam. Cukup sekian penjelasan manajemen kompensasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kampus Universitas Teknologi Digital. Bergabunglah dengan kami dan raih pendidikan yang tak tertandingi. Di sini kami tidak hanya menawarkan bangku kuliah, tetapi juga membuka pintu untuk pengetahuan yang mendalam dan pengalaman yang inspirasi. Di sini tersedia berbagai macam jurusan S1 seperti akuntansi, manajemen, hukum, DKV, dan teknik industri. Serta masih banyak lagi. Fokus kami bukan hanya pada kurikulum inovatif, tetapi juga pada pengembangan pribadi dan profesional setiap mahasiswa. Dibantu dengan fasilitas yang modern, laboratorium yang canggih, dan juga lingkungan belajar yang kondusif membuat perjalanan pendidikanmu lebih memuaskan.